Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nursifa Zumira. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tokoh antagonis dan protagonis dalam cerita fiksi, di mana terdapat pada tema 8, subtema 2, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan berdasarkan kenyataan ya. Nah, di dalam cerita terdapat tokoh-tokoh yang membuat cerita menjadi hidup dan mempunyai alur yang menarik. Adapun jenis-jenis tokoh yang ada di dalam cerita fiksi, yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita rekaan. Biasanya, tokoh protagonis digambarkan memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Tokoh protagonis sebagai tokoh utama akan diceritakan paling banyak dalam cerita. Biasanya, inti cerita berhubungan dengan tokoh protagonis tersebut. Berikut contohnya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada kupu-kupu, rusa, dan Cinderella. Di mana kalian pasti pernah menonton ceritanya kan? Nah, kita ambil salah satu contohnya ya, yaitu Cinderella. Di mana Cinderella ini mempunyai kepribadian dan karakter yang baik. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu menjadi penentang dari tokoh utama. Biasanya, tokoh antagonis digambarkan memiliki karakter dan kepribadian pemarah atau negatif. Dalam cerita, tokoh antagonis menjadi penentang atau lawan dari tokoh protagonis. Berikut contohnya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada serigala, ular, dan buaya. Di mana kalian pasti pernah menonton cerita fiksinya kan? Nah, kita ambil salah satu contohnya ya, yaitu buaya. Di mana buaya dalam cerita Kancil memiliki karakter dan kepribadian yang jahat. Ia selalu ingin mencelakai Kancil. Untuk memahami tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi lebih lanjut, mari simak cerita berikut ini. Semut dan belalang. Pada suatu hari, ada seekor belalang yang sedang bersantai, mengamati semut yang sedang bekerja keras membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang kemudian mengajak semut untuk bergabung dengannya, untuk bersenang-senang. Tetapi semut menolak dengan sopan, dan menjelaskan bahwa ia sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. Semut menjelaskan lagi bahwa di musim dingin, makanan akan sulit ditemukan. Namun, belalang mengabaikan nasihat semut dan tidak mau repot-repot mengumpulkan makanan. Ketika musim dingin tiba, belalang menjadi sangat kesulitan karena tidak memiliki makanan. Sementara itu, semut dapat menikmati jagung yang telah disimpannya di dalam sarangnya, terlindung dari dinginnya musim. Untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan teman-teman setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman bisa menjawab soal latihan yang telah diberikan. Mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran kita teman-teman. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.